Assalamualaikum sob, selamat pagi buat sobat FF Seantero Indonesia. Ngopi, kopinya habis nih. Ronde pertama kopi udah habis nih sob. Oke, kali ini saya mau kasih info sedikit mengenai UPS. Nah, sudah pasti tahu lah, terutama sobat yang aktivitasnya dengan komputer ya. Nah, yang namanya UPS ini sudah nggak asing lagi, yang berfungsi untuk membackup daya di saat PLN mati lampu ya. Jadi alat ini dikonekkan ke PLN, nah terus alat listrik seperti komputer biasanya dikonekkan ke ini. Nah, jadi begitu PLN padam, komputer tidak langsung padam. Jadi ada jeda waktu sekian menit untuk hidup agar tidak reset ya. Jadi energinya ya dari UPS ini biasanya kan di dalamnya kan ada baterai ini, tapi baterainya kapasitasnya kecil ya. Kapasitasnya kecil, paling sekitar kurang lebih 10-15 menit habis itu. Jadi untuk segera mengunci komputer agar tidak data yang ini tidak hilang ya. Nah, sekarang kan musim hujan tuh sob, sering mati lampu. Nah gitu. Nah, coba tinggal cari alat UPS ini yang second banyak sob. Biasanya kalau akinya udah drop atau udah rusak, udah nggak pakai ini. Jarang yang ganti aki atau apa itu. Biasanya apalagi di perkantoran itu ya, udah dianggap rusak, padahal enggak itu. Nah, di situ sobat bisa manfaatin UPS bekas. Tinggal lihat dayanya aja. Nah, nanti sobat jadikan genset ya sebagai listrik cadangan di rumah. Jadi kelistrikan rumah yang mau sobat backup agar tidak padam itu, contoh paling simple atau paling urgent adalah lampu misalnya. Jadi semua lampu di instalasi rumah sobat itu masukkan ke UPS ini. Baru UPS ini colokan ke listrik. Jadi begitu PLN padam, secara otomatis lampu nggak akan padam karena disuplai oleh UPS ini. Nah, masalah kekuatannya atau lifetime berapa nyalanya, sobat tinggal hitung aja kebutuhan daya berapa, baterainya di sini berapa. Jadi kalau misalnya bawaannya UPS-nya itu hanya sanggup misalnya taruhlah 10 menit, nah lipatkan jumlah baterainya mau berapa jam gitu. Oke sob, mudah kan? Beli yang second murah itu atau cari di tuh. Nah, biasanya baterainya doang ya, nanti baterainya ganti. Kalau pengen murah pakai baterai sepeda motor atau aki kering biasa atau aki bekas mobil itu. Kalau pengen awet pakai LiFePO 4. Nah, kalau lebih awet lagi pakai baterai LTO. Jadi lifetime LTO itu bisa sekitar 30 tahunan lebih ya. Jadi awet banget itu. Nah, kalau LiFePO kurang lebih 15 tahunnya ya. Tergantung dot pemakaian aja. Kalau dot pemakaiannya baik bisa 20 tahunan. Begitu juga LTO ya, bisa 40 tahunan. Gitu informasinya sob, semoga bermanfaat. Nah, ini kan ini colokan ke PLN, ini colokan ke kelistrikan rumah, udah beres, tinggal aktifkan. Di depan juga diaktifkan. Nah, nanti secara otomatis sendiri ya, karena di sini sudah mayoritas UPS itu sudah ada ATS-nya. Nah, walaupun terbagi dari jenis-jenisnya, ada yang UPS online, ada yang offline, ada yang modified, ada yang PSV. Prinsip kerjanya kurang lebih sama gitu. Tapi kalau
tidak untuk membackup data-data penting, lebih baik pilih yang offline, jangan yang online. Kalau yang online itu UPS dipacu kerja terus menerus ya, baik PLN jalan atau PLN padam dia tetap bekerja. Tapi kalau sistem offline dia hanya bekerja di saat PLN padam gitu. Kurang lebihnya demikian. Apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komen. Berbagi pasti untung. Wassalam.